Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 28 April 2021, pekan keempat masa Paskah. Referensi renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai dengan bab 13 ayat 5a dan Injil Yohanes bab 12 ayat 40 sampai dengan 50. Saudara-saudari terkasih, pada bagian akhir dari kitab tentang tanda, sebagaimana dilukiskan dalam Injil Yohanes bab 1 sampai dengan 12, Santo Yohanes menyajikan kesimpulan tentang tanggapan akan pewartaan dan pribadi Yesus. Banyak yang percaya pada Yesus dan terang-terangan berani mengungkapkan iman mereka. Mereka tidak takut diusir dari sinagoga. Di lain pihak, banyak juga yang tidak percaya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara-saudari, mereka yang tidak percaya tidak hanya menolak Yesus, tetapi juga menolak Dia yang mengutus Putra. Penolakan berarti tidak mau menerima uluran tangan Allah yang penuh belas kasih dan kuasa keselamatan, pendamaian, dan penyembuhan. Bagi mereka yang menerimanya, Yesus menyatakan diri sebagai terang. Dalam tradisi kitab suci, terang selalu dikaitkan dengan kebenaran tentang Allah dan hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini digaungkan ulang pernyataan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Ia menjadi terang bagi langkah manusia menuju hidup abadi. Ia menerangi jiwa ketika mengalami masa-masa gelap dalam penjarahan iman. Ia berkuasa membebaskan dari dosa dan kebodohan, serta mengubah hidup manusia dan menjadikannya kudus. Saudara-saudari terkasih, bagaimana pengadilan terakhir dilaksanakan? Potret pengadilan terakhir berbeda dengan Santo Matius yang menggunakan perumpamaan tentang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Menurut Santo Yohanes, pengadilan terakhir tidak dilakukan berdasarkan ancaman atau kutukan. Pengadilan dilaksanakan dengan cara bagaimana seseorang menghadapi dirinya di hadapan hati nuraninya sendiri. Pengadilan ini sejajar dengan perkataan orang benar yang bertanya kepada sang raja, "Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Dan sang raja itu akan menjawab, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudari terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, kalau kita percaya kepadanya, berarti kita percaya pada Tuhan sendiri. Yesus ingin memberitahu kita bahwa mereka adalah satu. Apa tujuan kita mempercayai Tuhan? Tentunya supaya kita bisa bersama dan bersatu dengan Tuhan di surga dan ketika nanti waktu kita di bumi ini sudah berakhir. Jika hanya dengan percaya saja cukup, maka sangat mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Semua orang bisa melakukannya. Pada kenyataannya, percaya itu merupakan tahap yang pertama. Kalau sudah percaya, kita harus bisa memupuk kepercayaan Tuhan pada kita. Pada tahap selanjutnya adalah
selalu memulai dan menutup hari dengan doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa juga mampu mengubah segalanya. Dan saudara-saudari terkasih, tahap terakhir adalah melakukannya dengan konsisten. Seperti hidup kita, tanpa makan rasanya akan kelaparan. Begitu juga berdoa dan membaca kitab suci, kita jadikan makanan rohani kita setiap hari untuk menumbuhkan iman kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.